有什么绝招？Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode 163. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao melakukan jalan abadi dengan ia menggunakan kekuatan dari api surgawi, yaitu dengan Shihao membakar tubuhnya sendiri. Dan karena Shihao juga telah memiliki Suantian ataupun disebut juga dengan Void Sky Divine, membuat jalan pembakarannya Shihao jauh lebih mudah. Karena Shihao yang bisa memakan obat dari Void Sky Divine untuk menyembuhkan lukanya Shihao. Tetapi di tengah proses dari pembakaran itu, Shihao tiba-tiba saja mendapatkan gangguan dari badai kegelapan yang mencoba untuk menghentikan Shihao dengan cara bertarung. Singkat cerita, pertarungan antara Shihao melawan sesosok kegelapan itu telah berhasil dimenangkan oleh Shihao. Dan juga setelah itu, Shihao melanjutkan proses pembakaran tubuhnya sampai Shihao telah berada di titik pertengahan dari jalan immortalnya, yaitu berada di 1500 api pembakaran. Dan kemarin Shihao telah mendapatkan kabar dari Lu Dao kalau Lan Yichen telah diculik untuk merampok hartanya Shihao. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan berada di pegunungan Yintai ataupun pegunungan Silver. Di sana terlihat adanya Lan Yichen yang baru saja muncul. Tetapi setelah Lan Yichen memasuki wilayah dari gunung itu, tiba-tiba saja gunung itu mengeluarkan cahaya terang ke atas langit. Hal ini pun membuat Lan Yichen panik dan tidak lama kemudian tampak adanya rombongan beberapa orang yang datang untuk mendekati Lan Yichen. Lan Yichen pun dengan segera mencari tempat persembunyian, yaitu Lan Yichen yang masuk ke dalam sebuah gunung besi. Karena Lan Yichen memiliki kekuatan untuk berubah menjadi besi, membuat Lan Yichen bisa memasuki pegunungan besi itu, atau lebih tepatnya menyatu dengan pegunungan besi. Dan lalu kita pun diperlihatkan dengan orang-orang yang telah mengejar Lan Yichen, yang dimana orang-orang ini adanya 8 orang. Mereka semua merupakan jenius dari kekuatan mereka masing-masing. Serta di sini juga adanya 2 sesosok binatang, yaitu adanya macan putih dan juga burung merah. Untuk Xiao sendiri bersama Lu Yi dan juga Lu Dao, mereka bertiga juga telah baru sampai di pegunungan Silver ini. Dan di sana Xiao melihat adanya rombongan dari para jenius yang sekarang sedang mengepung Lan Yichen. Xiao pun sadar jika orang inilah yang berniat untuk merebut hartanya. Kedatangan Xiao ke tempat mereka diketahui oleh para ke-8 jenius tersebut. Salah satunya yang merupakan seorang wanita berpakaian merah bertanya kepada Xiao apa tujuan Xiao datang ke tempat ini. Apakah Xiao berniat juga untuk merebut harta karun dari Lan Yichen? Tetapi jika itu niatan Xiao, maka Xiao telah terlambat karena mereka sekarang yang telah duluan mengincar Lan Yichen. Wanita berpakaian hitam lainnya mengetahui bahwasannya orang ini, yaitu Xiao, merupakan temannya Lan Yichen. Xiao merespon perkataan mereka dengan bertanya kepada mereka apakah kalian berniat untuk melukai temannya. Dan jika itu merupakan niatan mereka, maka dirinya akan memberikan pelajaran kepada mereka semua. Macan putih marah kepada Xiao karena perkataan Xiao seolah-olah telah meremehkan mereka semua. Macan putih menyuruh kepada bawahannya untuk segera menekankan Xiao. Wanita berpakaian hitam meremehkan Xiao dengan bertanya kepada teman-temannya siapa orang yang akan membereskan masalah ini. Jika tidak ada orang yang bersedia, maka dirinya akan dengan senang hati untuk berhadapan melawan orang ini, yaitu Xiao. Tetapi adanya pria bertanduk banteng yang mengatakan kalau ia menerima tugas ini dengan senang hati. Pria bertanduk banteng itu pun turun ke bawah berhadapan melawan Xiao. Pria bertanduk banteng itu pun memberikan pukulannya yang keras kepada Xiao, tetapi Xiao dapat menahannya dan juga memukul balik pria bertanduk banteng itu sampai terpental.
Hal ini pun membuat ketujuh jenius lainnya yang melihat kekuatan Xiao sangat kaget. Padahal mereka mengenali bahwasannya pria bertanduk banteng ini dikenal sebagai seorang dewa Hercules yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tetapi tak disangka kekuatan fisiknya akan dikalahkan dengan seseorang yang bertubuh lebih kecil. Xiao juga mengatakan kepada pria bertanduk banteng itu karena pria bertanduk banteng telah menahan pukulannya, maka kemungkinan tangan dari sang pria akan patah. Sang pria melihat tangannya sendiri dan benar saja perkataan Xiao, tangannya sekarang sudah mati rasa seperti benar-benar dipatahkan oleh Xiao. Hal ini pun membuat pemimpin mereka yaitu macan berwarna putih sangat marah kepada Xiao dan menyuruh kepada para bawahan lainnya untuk segera bekerja sama menyatukan kekuatan mereka menyerangnya ke arah Xiao. Para jenius lainnya menerima perintah dari macan putih, mereka pun mengeluarkan serangan mereka berupa serangan sinar ke arah Xiao dan Xiao mencoba untuk menahannya menggunakan kekuatannya. Awalnya Xiao bisa menahan serangan itu, tetapi di saat serangan itu bergabung menjadi satu serangan, Xiao tiba-tiba saja terpental akibat ledakan dari serangan mereka semua. Dan setelah itu pun para jenius itu berniat untuk menyerang ke arah Lu Dao dan juga Lu Yi. Lu Yi mendapatkan serangan dari seekor kalajengking raksasa yang dimana kalajengking raksasa ini merupakan wanita berpakaian merah sebelumnya. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja dari atas gunung muncul sebuah sinar yang sangat terang ke atas langit. Dan ternyata sinar itu berasal dari Xiao yang sekarang Xiao juga telah menggunakan armor hitamnya. Kedatangan Xiao tampak begitu epik dipenuhi oleh kekuatannya sangat menakutkan. Para jenius itu pun dengan segera tidak memberikan kesempatan kepada Xiao dengan mereka secara bersamaan maju menyerang Xiao dari arah yang berbeda-beda. Tetapi Xiao dengan hanya menggunakan telunjuk tangannya saja menurunkan kekuatan dari Kaisar Guntur, menyambar mereka semua dan mereka semua pun terhempas sangat keras oleh kekuatan dari Kaisar Guntur milik Xiao. Tidak ada dari mereka yang bisa menghindari serangan dari Kaisar Gunturnya Xiao. Tetapi di saat itu tak disangka sang jenius banteng berubah menjadi banteng raksasa dan bersiap-siap untuk menyerang ke arah Xiao dengan menyeluduknya. Xiao juga bersiap-siap untuk menyerang banteng itu dengan ia menggenggam kekuatan dari Kaisar Gunturnya. Lalu mereka berdua pun maju saling menyerang satu sama lain dengan Xiao menggunakan pukulan petirnya yang tak disangka Xiao bisa melemparkan banteng raksasa itu ke atas langit yang sangat tinggi. Lu Dao bersama Lu Yi mendapatkan serangan habis-habisan dari para jenius itu, membuat mereka berdua pun berada di kondisi yang terpojok. Namun di saat itu tiba-tiba saja Lan Yingchen muncul dari tempat persembunyiannya membantu Lu Dao dan juga Lu Yi dari serangan mereka. Tetapi sayangnya hal ini membuat para jenius itu merasa senang karena ini merupakan tujuan mereka untuk mengincar Lan Yingchen. Sang harimau putih pun menyuruh kepada Lan Yingchen untuk segera menyerahkan hartanya, jika tidak maka mereka semua akan menghabisi nyawanya Lan Yingchen. Untungnya di saat itu Xiao muncul di tempat mereka dan mengatakan jika mereka berniat untuk merebut hartanya Lan Yingchen maka mereka semua harus melewati dirinya terlebih dahulu. Lalu setelah itu pun Xiao terbang ke atas udara yang dikepung oleh para pasukan ke-8 jenius ini. Mereka semua tampak menggunakan sebuah segel untuk mengurung Xiao di dalam sana, tetapi tanpa mereka sadari sebenarnya di sini mereka semualah yang telah terkurung oleh Xiao. Karena Xiao telah menggunakan segel reinkarnasinya membuat mereka semua pun terjebak dan tidak bisa bergerak. Xiao menghabisi sang perempuan kalajengking menggunakan pedangnya. Ketujuh jenius sisa lainnya langsung membalas serangannya Xiao dengan mereka berubah menjadi binatang dan menobrokkannya ke arah Xiao dari arah yang berbeda. Dan si pria berambut ungu menggunakan segel pedangnya untuk menyerang ke arah Xiao. Untungnya Xiao bisa membuat ledakan yang besar membuat mereka semua pun terpental. Serta Xiao juga bisa menghentikan serangan pedang terbang dari si pria berambut ungu. Xiao melemparkan tombak petirnya ke arah dari si pria bertanduk, membuat si pria bertanduk itu pun kehilangan nyawanya akibat tubuhnya yang telah ditembus oleh tombak petirnya Xiao.
Xiao melanjutkan targetnya dengan mengarah kepada si wanita berbaju hitam, yaitu dengan Xiao menggunakan serangan berupa tombak bayangan dari arah yang berbeda-beda dan membuat wanita berbaju hitam itu pun tewas akibat tertusuk oleh banyaknya tombaknya Xiao. Lanjut kepada si harimau putih, Xiao menggunakan teknik dari burung kunpengnya ke arah dari harimau putih, membuat harimau putih itu pun terjatuh. Setelah itu Xiao juga mengeluarkan serangan dari roh paus raksasanya ke arah dari sang macan putih. Dengan hanya sekali serangan, membuat macan putih itu pun langsung tidak bisa berkutik kembali. Lalu Xiao pun melihat ke arah dari dua orang tersisa, yaitu burung merah dan juga si mata tiga. Hal ini pun membuat si burung merah dan juga mata tiga ketakutan. Mereka pun berusaha untuk kabur dari sana. Pertama Xiao mengejar si burung merah menggunakan kecepatan dari sayap kumpengnya, dan setelah Xiao sampai di tempat dari sang burung merah, Xiao pun memotong tubuh dari burung merah itu menggunakan sayap kumpengnya. Dan sekarang pun hanya tersisa satu orang lagi, yaitu si mata tiga. Xiao menggunakan tombak halbertnya memotong dimensi dan lalu berpindah tempat dari si mata tiga. Dan setelah Xiao sampai ke tempat dari si mata tiga, Xiao pun menyerang orang itu menggunakan tombak halbertnya dan membuat orang itu pun meninggoy. Dan setelah itu pun tersisa satu jenius lagi, yaitu seseorang berambut putih. Shibatian meminta izin kepada Xiao untuk menyerahkan orang ini kepada dirinya. Shibatian dengan kecepatan tinggi menghajar orang itu sampai menembus kepala dari orang itu yang membuat orang itu pun juga meninggoy. Dan sekarang pun ke-8 jenius yang telah membuat gara-gara kepada Xiao, mereka semua telah musnah. Xiao datang ke tempatnya Lani Chen mengucapkan terima kasih kepada Lani Chen karena telah menemukan harta yang berharga. Lani Chen juga mengucapkan terima kasih kepada Xiao karena Xiao yang telah menyelamatkannya. Setelah itu pun Lani Chen memberikan harta yang ia dapatkan kepada Xiao yang disebut dengan Beijing ataupun singkatnya harta unicorn. Tetapi di sini Xiao cukup kaget karena ternyata harta unicorn ini bukan sebuah daging melainkan sebuah tanaman obat langka. Dan setelah kemenangan dari pertarungan mereka, Xiao pun mengambil barang-barang milik para binatang tersebut seperti bulu-bulu mereka sebagai harta barunya Xiao. Serta di sana juga Xiao mengajak kepada teman-temannya untuk mempersiapkan perkemahan dan juga tempat makan karena Xiao ingin mengajak mereka semua untuk makan enak. Lani Chen, Lu Dao dan juga Lu Yi yang mendengar itu pun sangat bersemangat, dan juga di sini Shibatian juga mendapatkan hadiah dari Xiao, yaitu batu origin yang langsung dimakan oleh Shibatian. Dan di saat mereka yang sedang makan, terdengar adanya suara yang sedang membicarakan Xiao, mengatakan bahwasannya Xiao merupakan orang yang kejam karena telah mengalahkan banyak para jenius dari wilayah lainnya, dan mereka yakin jika Xiao sebentar lagi akan mendapatkan bayarannya. Kemudian pun kita berpindah ke tempat lain yang berada di sebuah tempat kegelapan. Di sana adanya 3 orang yang sekarang sedang bercerita mengenai Xiao. Mereka tidak bisa membiarkan orang seperti Xiao berada di dunia abadi ini karena nantinya bisa membuat masalah semakin besar di dunia immortal mereka. Dan lalu mereka juga membicarakan tentang para jenius lainnya yang berada di Immortal Ancient, seperti adanya gadis naga yang terkenal sebagai seorang perempuan yang paling kuat di dunia. Lalu adanya seseorang bernama Malaikat Jatuh yang dulunya juga memiliki kekuatan mendominasi. Putra kegelapan yang lahir dari kegelapan, Long Guangyan merupakan mantan juara dari 3000 kota yang juga yang memasuki Ancient Immortal untuk mencoba membangkitkan kekasihnya. Lalu adanya Sung Jiayun merupakan seorang pendekar pedang kuno yang memiliki obsesi untuk menjadi seorang pendekar kuat dalam sejarah. Serta adanya seseorang bernama Shi Guanwang yang juga terkenal sebagai seseorang yang kuat dan juga dulunya pernah melakukan beberapa kompetisi. Di lain sisi juga kita diperlihatkan dengan Nin Chuang yang sekarang tampak mengeluarkan sebuah tulang tangan yang disebut dengan tulang
tulang tangan abadi, yang dimana Ninchuang menggunakan tulang tangan itu untuk menyatukan dengan kekuatannya, membuat kekuatannya Ninchuang setara dengan para ranah dari immortal abadi. Serta di lain sisi juga tampak Qin Hao yang sekarang sedang berkultivasi di dalam dunia spiritualnya. Dan pada sisi lainnya kita juga diperlihatkan dengan Shi Yi, yang sekarang ternyata ia kembali hidup, yang alasannya masih belum diperjelaskan kenapa Shi Yi ini bisa hidup kembali. Tetapi yang jelas Shi Yi sekarang telah kembali hidup dan juga ia telah memiliki kembali kekuatan dari mata pupil gandanya. Dengan kekuatan mata pupil ganda itu, Shi Yi tampak membelah dimensi dan juga mengangkat pegunungan besar. Hal ini dilakukan oleh Shi Yi untuk meluapkan amarahnya kepada Shi Hao yang dulunya pernah mengakhiri nyawanya Shi Yi. Nah setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Perfect World episode 163 bersambung, dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Shi Hao bersama teman-temannya yang tampak sekarang pergi ke sebuah hutan, yang dimana hutan yang sekarang mereka tepati sekarang merupakan hutan hantu. Tempat yang menjadi lokasi selanjutnya bagi Shi Hao untuk mencari harta karun yang berlimpah. Walaupun hutan ini disebut dengan hutan hantu, tetapi ia menyimpan banyak sekali harta-harta berharga. Dan juga tampak di tengah pencariannya Shi Hao juga telah menemukan beberapa harta karun baru. Tetapi di tengah pencarian harta karun mereka, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh para sesosok makhluk kegelapan, yang nantinya pada pertarungan ini akan Lan Yiqian seorang sendiri yang akan bertarung melawan para sesosok kegelapan itu. Setelah itu pun juga kita diperlihatkan dengan Shi Hao yang berhadapan dengan sesosok makhluk raksasa yang di dalam versi novelnya dijelaskan jika makhluk ini merupakan siput raksasa. Dan lalu kita juga diperlihatkan lokasi dari Shi Yi dan juga Qin Hao yang tampaknya di sini mereka berdua akan melakukan pertarungan. Dan pada preview terakhir kita diperlihatkan dengan Ninchuang yang telah terbangun dari kultivasinya. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 都使出来了，有什么绝招？